Berbeda dengan produk, jasa memiliki karakteristik yang unik. Berikut adalah beberapa karakteristik jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online Universitas Teknokrat Indonesia bersama saya Dia Novita dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang merancang dan mengelola jasa. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah mengetahui definisi dan klasifikasi jasa, mengetahui cara memastikan jasa, kemudian bagaimana cara meningkatkan kualitas jasa, lalu mengetahui bagaimana pemasar jasa menciptakan merek yang kuat, dan bagaimana pemasar jasa meningkatkan dukungan pelanggan. Baiklah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu definisi dan klasifikasi jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak ke pihak yang lain yang intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Jasa dapat ditawarkan berbarengan dengan produk ataupun murni jasa itu sendiri. Nah, karena itu ada bauran pemasaran dari jasa. Nah, berikut adalah 5 kategori dari service mix atau bauran pemasaran jasa. Yang pertama adalah barang berwujud murni atau pure tangible good, merupakan penawaran yang terdiri dari produk murni, tidak ada jasa yang menyertai. Contohnya penjualan sabun, pasta gigi, garam, gula, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah barang berwujud disertai jasa, yaitu tangible good with accompanying service, yang merupakan penawaran produk disertai satu atau lebih jasa, umumnya untuk penjualan produk canggih, misalnya kendaraan ataupun gadget. Nah, kalau kalian pernah melakukan pembelian kendaraan atau gadget, kalian di sana tentu akan menemui wiraniaga, bukan? Jadi tidak hanya kendaraan ataupun gadget yang akan kalian beli yang ditawarkan di sana, tetapi juga ada pramuniaganya yang akan membantu menjelaskan tentang produk yang dijual tersebut. Nah, artinya ini merupakan jasa yang tidak bisa ditawarkan terpisah dengan produk, ya. Oleh karena itu, ini dikenal dengan tangible good with accompanying service, artinya penjualan jasa disertai dengan barang atau penjualan barang yang disertai dengan jasa, ya, tidak terpisahkan. Kemudian ada juga yang dikenal dengan istilah hybrid atau hibrida, merupakan penawaran barang dan jasa seimbang antara proporsinya, yaitu contohnya restoran dan kafe. Jadi di restoran atau kafe itu kalian akan mendapatkan produk sekaligus juga ada jasa, ya, dari pramusaji maupun dari pelayan tokonya atau pelayan restoran, ya. Kemudian yang keempat ada jasa utama disertai dengan barang dan jasa yang kecil, yaitu dikenal dengan istilah major service with accompanying minor good and service. Contohnya penerbangan, meski merupakan jasa transportasi, namun mencakup beberapa produk kecil seperti makanan dan minuman yang dapat dibeli penumpang di dalam pesawat. Kalau pada dasarnya jasa yang ditawarkan tentunya adalah jasa transportasi, ya, tetapi di dalam pesawat itu sendiri kita bisa menemui atau bisa melakukan transaksi pembelian makanan dan minuman. Kemudian yang terakhir, di dalam bauran jasa ada juga istilah yang dikenal dengan pure service. Nah, di sini jasa dijual murni benar-benar jasa. Contohnya adalah pengasuh ataupun asisten rumah tangga, terapis, pijat, dan psikoterapis. Yang dijual di sini adalah murni jasa, ya, tidak ada produknya. Nah, itu tadi tentang bauran jasa atau yang dikenal dengan service mix. Selanjutnya, jasa ini bisa dibedakan dari beberapa hal, yaitu yang pertama jasa bervariasi berdasarkan jasa dibedakan berdasarkan orang atau mesin. Jadi ada tenaga ahli atau profesional, itu jasa yang diberikan oleh orang atau manusia, ya. Kemudian ada jasa yang diberikan
berdasarkan penggunaan mesin, misalnya cuci mobil otomatis, pengering pakaian otomatis, dan lain-lain. Kemudian pembeda jasa yang kedua adalah jenis proses jasa. Jasa dapat dibedakan berdasarkan jenis prosesnya, yaitu contohnya restoran. Nah, jenis restoran apa yang kalian punya? Apakah itu cepat saji, warteg kah, atau kafe? Nah, itu akan berbeda-beda pelayanannya. Kemudian pembeda jasa yang ketiga adalah jasa membutuhkan kehadiran kliennya atau tidak. Jadi dalam menjual jasa ini kita butuh kliennya untuk hadir langsung atau tidak nih untuk mendapatkan jasa dari kita. Contohnya terapi psikolog ya. Kalau terapi psikolog tentunya membutuhkan kehadiran klien yang akan diberikan jasa berupa terapi ya. Kemudian servis mesin cuci. Kalau servis mesin cuci tidak perlu kehadiran klien. Nah, itu yang bisa membedakan jasa. Kemudian pembeda jasa yang ketiga adalah jasa untuk keperluan pribadi atau bisnis. Jadi jasa yang kita tawarkan ini apakah untuk keperluan bisnis atau untuk keperluan pribadi. Jasanya bisa berbeda ya. Berdasarkan tujuan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir di dalam pembedaan jasa adalah tujuan dari penjualan jasa ini sendiri. Apakah untuk tujuan profit atau non-profit. Jadi kepemilikan bisnis jasa, contohnya jasa yang ditawarkan rumah sakit swasta dan jasa yang ditawarkan pemerintah atau rumah sakit amal itu berbeda ya. Itu membedakan jasa yang diberikan ya berdasarkan profit dan non-profit. Nah, itu tadi beberapa pembeda jasa berdasarkan beberapa hal ya. Berbeda dengan produk, jasa memiliki karakteristik yang unik. Berikut adalah beberapa karakteristik jasa. Yang pertama, intangible. Jasa tidak berwujud, tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba dan dirasa ataupun didengar sebelum jasa tersebut dibeli. Kemudian yang kedua, inseparability. Jasa tidak terpisahkan. Jasa sekaligus diproduksi dan dapat dikonsumsi. Contohnya ketika kalian membeli minuman, itu sekalian dibuat dan baru setelah dibuat kalian bisa mengkonsumsinya atau merasakannya. Itu yang dikatakan dengan inseparability. Artinya jasa tidak dapat dipisahkan ya. Kemudian ada variability. Jasa beraneka ragam karena tergantung pada siapa dan di mana jasa tersebut disediakan. Jadi meskipun jasanya sama, itu bisa jadi yang kalian rasakan berbeda tergantung dari siapa yang membuatnya dan di mana kalian menerima jasa tersebut. Kemudian perishability, jasa dapat musnah, tidak dapat disimpan. Artinya jasa itu tidak bersifat tahan lama ya. Jasa itu hanya dapat dirasakan sementara saja. Misalnya jasa kalian jasa salon ya atau jasa pijat ya, itu hanya dapat dirasakan pada saat kalian menerima jasa tersebut. Setelahnya itu tidak dapat kalian simpan. Oleh karena itu jasa dikatakan memiliki karakteristik perishability atau dapat musnah. Nah, karena jasa memiliki beberapa karakteristik unik tadi, karena itu para pengusaha jasa harus memperhatikan physical evidence dan presentation. Physical evidence dan presentation yang diperhatikan di sini adalah ada place, people, equipment, communication, material, dan simbol, serta juga harganya. Nah, yang dimaksudkan dengan bukti fisik dan presentasi tadi adalah, saya katakan tadi ada tempat. Tempat ini artinya pengusaha jasa harus memperhatikan apakah eksterior dan interiornya sudah cukup sesuai dengan jasa yang ingin ditawarkan, apakah sudah cukup menarik bagi konsumen kira-kira ya. Jadi harus diperhatikan oleh para pengusaha jasa. Kemudian orang atau people-nya, kecukupan jumlah karyawan serta kemampuan yang dimiliki oleh karyawan harus memadai. Kemudian ada peralatan juga harus canggih dan sesuai dengan kebutuhan dan up to date. Lalu ada bahan komunikasi atau communication material harus efisien dan cepat. Kemudian ada nama dan simbol dari jasa itu harus mencerminkan pelayanan yang cepat dan baik. Kemudian harga. Untuk harga jasa harus menjamin bahwa harga sebanding dengan pelayanan yang diberikan.
Misalnya perusahaan dapat memberikan diskon $5 jika pelayanan lebih dari 5 menit ya. Itu contohnya. Jadi artinya harga itu yang kita berikan di dalam menjual jasa itu harus sebanding dengan jasa yang kita tawarkan. Nah, itu tentang bukti fisik dan presentasi ya. Kemudian bagaimana sih cara mengontrol kualitas jasa? Berikut saya akan memperkenalkan beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas jasa. Yang pertama adalah berinvestasi pada prosedur dan ketenaga kerjaan dan pelatihan yang baik. Merekrut karyawan yang tepat dan melatihnya dengan baik adalah hal yang sangat penting dalam industri jasa. Kemudian tips yang kedua adalah menstandarisasikan proses kinerja kerja di seluruh organisasi. Karenanya tadi kan dikatakan bahwa jasa itu variability ya, sangat bisa berbeda-beda tergantung siapa dan di mana yang membuat jasa tersebut. Oleh karena itu butuh sebuah standarisasi di dalam bisnis jasa atau adanya blueprint ya untuk jasa yang ditawarkan sehingga konsumen mendapatkan jasa yang sama dimanapun mereka bertransaksi. Nah, seharusnya seperti itu di dalam industri jasa ya. Kemudian tips yang ketiga dalam meningkatkan kualitas jasa adalah mengawasi kepuasan konsumen. Jadi kita dapat menerapkan sistem saran dan juga masukan pada pelanggan ya. Karena kita sering melihat ada kotak saran ya atau masukan dari pelanggan ya di tempat-tempat yang menjual jasa seperti katakanlah di rumah makan ya. Ataupun di leasing ya, di leasing biasanya di meja resepsionisnya itu ada kotak saran ya. Yaitu maksudnya adalah untuk meningkatkan kualitas jasa, jadi mendengarkan masukan dari para pelanggannya. Selanjutnya, kualitas jasa ini juga bisa diukur. Bagaimana cara mengukur kualitas jasa? Ada yang dikenal dengan istilah determinant of service quality ya, atau penentu jasa. Jadi penentu jasa itu bisa dilihat dari reliability atau keandalannya, kemampuan melaksanakan jasa yang dijanjikan, kemudian dari responsiveness-nya atau responsibility dari penyedia jasa ya, kesediaan membantu pelanggan dan memberikan respon cepat, kemudian jaminan atau assurance adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan untuk menunjukkan kepercayaan pada keyakinan. Kemudian yang keempat adalah empati, kondisi memberikan dan memperhatikan pelanggan ya. Kemudian yang kelima adalah wujud atau tangible, karena jasa sendiri tidak bisa dilihat, tapi bisa diwakili oleh penjual jasanya ya. Dalam hal ini yang dikatakan adalah karyawannya, misalnya karyawan yang berpenampilan rapi, kemudian fasilitas fisik yang dengan kondisi baik, peralatan yang kondisinya baik, personilnya juga dalam kondisi yang terlihat rapi dan baik ya. Kemudian ada peralatan komunikasinya juga, peralatan komunikasi yang up to date dan juga terawat dan bisa dipakai berfungsi dengan baik ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang dapat menentukan jasa. Jadi konsumen menilai jasa itu dapat dilihat dari 5 hal ini tadi, yaitu kehandalannya, responsiveness-nya, kemudian jaminan, empati, dan wujud. Nah, ada 3 tipe industri jasa di dalam pemasaran atau pemasaran holistik jasa. Pemasaran holistik jasa itu membutuhkan pemasaran internal, eksternal, dan juga pemasaran interaktif. Pemasaran internal adalah pelatihan dan pemotivasian karyawan untuk memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan. Pemasaran eksternal meliputi persiapan penentuan harga dan promosi jasa. Kemudian pemasaran interaktif, hubungan antara karyawan dan pelanggan menggambarkan keahlian karyawan dalam melayani pelanggan. Lalu bagaimana caranya perusahaan mengelola merek jasa? Ini ada 3 tips untuk perusahaan mengelola merek jasa. Yang pertama adalah memilih elemen merek ya, karena jasa tidak berwujud maka menentukan nama ataupun merek ataupun logo, simbol yang mudah diingat adalah sangat penting untuk membangun kesadaran merek. Kemudian yang kedua, menetapkan dimensi citra. Kepribadian merek adalah dimensi citra yang penting. Jadi merek itu memiliki
kepribadiannya ya. Jadi menentukan dimensi citra atau kepribadian merek ini juga sangat penting dalam mengelola jasa. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan strategi penetapan merek. Jasa juga harus memikirkan pengembangan hierarki mereka dan portfolio yang memungkinkan positioning dalam membidik pasar yang beda. Nah, itu tadi adalah 3 hal untuk mengelola merek jasa. Kemudian mengelola jasa pendukung produk, artinya bagaimana sih supaya konsumen jadi lebih mendukung jasa yang kita jual ya. Yang pertama, kita harus dapat mengidentifikasi dan memuaskan pelanggan. Sebenarnya pelanggan itu pada dasarnya memiliki beberapa kekhawatiran. Yang pertama adalah mereka khawatir dengan kehandalan dan frekuensi kegagalan yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua, mereka khawatir akan waktu henti atau downtime akibat produk jasa yang kita berikan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Kemudian mereka khawatir dengan akan adanya biaya keluar. Artinya jika produk jasa yang kita berikan itu tidak baik atau di bawah standar mereka, maka akhirnya mereka harus mengeluarkan beberapa biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan lagi setelah membeli jasa dari kita. Nah, itu beberapa kekhawatiran konsumen yang perlu kita pahami dalam mengidentifikasi dan memuaskan pelanggan jasa. Kemudian yang kedua adalah strategi jasa purna jual. Jadi bukan hanya dalam hal menjual produk saja yang harus memikirkan jasa purna jual ya, tetapi juga dalam menjual jasa kita harus memberikan dukungan yang terbaik bagi perusahaan, harus memahami jasa yang paling dihargai konsumen dan arti penting relatif jasa tersebut. Bauran jasa itu meliputi jasa prajual, yaitu memfasilitasi dengan layanan dan penambahan nilai, dan purna jual, layanan pelanggan, layanan perbaikan, dan layanan pemeliharaan. Sehingga konsumen bisa lebih yakin untuk memakai jasa kita, ya, tidak khawatir bagaimana setelah jasa itu kita miliki ya, tetap akan ada tetap akan dijaga hubungan baiknya dengan perusahaan atau tempat dia membeli jasa tersebut, sehingga konsumen bisa menjadi lebih percaya dan akhirnya lebih mendukung produk atau jasa yang kita jual tadi. Baiklah, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari pertemuan pada kali ini. Yang pertama, jasa tidak berwujud namun dapat ditawarkan ke pihak lain, dan jasa dapat dikaitkan dengan produk maupun dapat ditawarkan tersendiri. Kemudian, sifat jasa. Jasa itu memiliki karakteristik yaitu intangible, inseparability, variability, dan traceability. Kemudian, jasa dapat dikendalikan dengan cara berinvestasi dengan sumber daya dan pelatihan yang baik, dan menstandarisasi kinerja jasa, mengamati kepuasan pelanggan. Lalu, pengembangan merek untuk jasa terdiri dari mengidentifikasikan jasa, membangun citra merek, dan menentukan strategi merek. Nah, semua perusahaan tidak hanya jasa harus memiliki layanan purna jual untuk dapat meningkatkan pemasaran ataupun memberikan dukungan pada para pelanggan. Perusahaan jasa harus paham benar apa jasa yang paling dihargai oleh pelanggan dan arti penting dari relatif jasa tersebut. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Silahkan bila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat diajukan via WA Group, dan jangan lupa untuk mengikuti diskusi serta post-test. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya mengenai pengembangan strategi dan penetapan harga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Survive.
nobody else above you. I hate body, 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 body.